Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat untuk Ibu Made Sriwardani selaku dosen mata kuliah Akuntansi Sektor Publik dan juga teman-teman semua. Kali ini saya akan mempresentasikan materi PSAP 05 tentang persediaan dari Project Based Learning kelompok 3. Sebelum memulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Jasmina Dera Sabiha dengan NIM 23043111020. Oke, baik. Di sini itu kita punya daftar isi untuk pembelajaran tentang PSAP 05 persediaan, di mana di sini kita akan memahami tentang definisi persediaan dari PSAP 05, lalu kriteria persediaan, pengakuan persediaan, pengukuran pada penyajian, pengungkapan persediaan, CLK persediaan Kabupaten Sumedang, dan perbandingan dengan PSAK 202. Jadi presentasi pada kali ini kita akan menggunakan studi kasus dari LKPD Kabupaten Sumedang tahun 2022. Oke, baik, di sini ada definisi persediaan secara umum. Berdasarkan PSAP 05, persediaan itu secara tegas didefinisikan sebagai aset lancar yang berwujud barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Jadi ini kita bisa tahu kalau misalnya persediaan itu dia lebih ke arah yang jangka waktunya lebih cepat karena pemakaiannya kan memang lebih cepat. Karena setiap kegiatan tuh pemerintah pastinya dia punya rencana kerja atau rencana kegiatannya untuk kedepannya agar dia bisa melayani masyarakat tersebut dengan kebutuhan-kebutuhan yang pemerintah punya. Misalkan kayak bansos atau bantuan sosial, itu kan misalnya ya, kayak bansos itu ada satu kotak kardus, yaitu isinya kayak ada minyak, terus ada telur, terus ada susu dan semacamnya, atau kebutuhan-kebutuhan pokok lainnya di satu kardus itu. Nantinya kan satu kardus itu bakal disimpan di gudang pemerintah. Nah, nantinya pemerintah ini bakal menyalurkan lagi kepada masyarakat seperti itu. Jadi udah jelas banget kalau misalnya persediaan ini tuh dia sifatnya fisik. Nah, apa yang dimaksud dengan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual ini? Jadi barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual ini tuh kayak kan kalau kita tahu secara umum itu pemerintah kan tujuannya bukan untuk mencari laba, tapi melainkan dia itu untuk menyerahkan public goods dan semacamnya. Jadi kalau misalnya barang-barang ini dimasukkan untuk dijual tersebut itu dalam rangka untuk mendukung layanan kegiatan pemerintah biar lebih efisien, jadi manfaatnya bisa disalurkan kembali kepada masyarakat. Oke, di sini ada persediaan menurut para ahli. Di mana sini kita bisa kutip dari Abdul Halim tahun 2014 dan juga Mardiasmo tahun 2018. Di mana Abdul Halim itu mendefinisikan persediaan di pemerintahan sebagai suatu cakupan barang yang akan dikonsumsi dan didistribusikan kepada masyarakat. Jadi Abdul Halim ini mendefinisikan persediaannya itu lebih ke arah bentuk atau fisik dari persediaan tersebut dan juga tujuannya itu untuk apa kalau di pemerintahan. Nah, kalau Mardiasmo tahun 2018, dia ini mendefinisikan persediaan di pemerintahan itu berdasarkan pengakuannya, sehingga tidak hanya terkait dengan fisik, tapi juga dengan manfaat yang diterima. Jadi, Mardiasmo ini tidak hanya melihat dari bentuk atau fisik dari persediaan tersebut, tapi juga dari nilai atau manfaat yang nantinya itu bakal disalurkan kepada masyarakat. Oke, baik, di sini kita akan masuk ke kriteria persediaan menurut PSAP 05. Jadi yang kita tahu kalau misalnya persediaan itu kan punya dua tujuan, yang dimana dia itu tujuannya untuk disalurkannya kepada masyarakat dan juga untuk kebutuhan kegiatan pemerintahan. Nah, di sini kita punya 4 kriteria persediaan, yang dimana yang pertamanya itu adalah barang atau perlengkapan untuk operasional. Jadi barang-barangnya ini digunakan untuk kegiatan operasional pemerintahan. Jadi bukan barang yang
dibagikan kepada masyarakat atau disalurkan kepada masyarakat. Contohnya kayak kebutuhan-kebutuhan alat tulis kantor dan semacamnya. Nah, terus yang kedua itu adalah bahan atau perlengkapan untuk proses produksi. Jadi bahan atau perlengkapan untuk proses produksi ini dia masih bahan atau perlengkapan itu masih disimpan di gudang, belum dipakai untuk proses produksi. Tapi tujuan bahan atau perlengkapan itu untuk proses produksi. Jadi kayak misalnya kayak bahan-bahan praktik lab, kayak kimia laboratorium, bahan-bahan kimia laboratorium, terus juga bahan cetak, bahan masak, terus bahan peternakan atau pertanian, dan lain-lainnya. Nah, terus yang ketiga itu adalah barang dalam proses produksi. Nah, kan kalau yang kita tahu BDP atau barang dalam proses produksi ini kan dia masih barang yang baru setengah jadi, tapi masih dalam tahap proses produksi, jadi belum fully 100% atau benar-benar barangnya itu jadi. Nah, barang dalam proses produksi kalau di pemerintahan itu kayak misalnya sampel air ataupun sampel darah yang belum ke tahap proses pengujian hasil akhir. Terus kayak misalkan kursi kayu yang belum diamplas, terus meja yang belum dicat dan semacamnya. Jadi masih dalam proses produksi tersebut. Jadi masih disimpan. Nah, terus yang keempat itu adalah barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan. Jadi barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan ini dia udah benar-benar barangnya itu fully 100% jadi. Jadi barangnya itu nantinya bakal disalurkan untuk masyarakat. Ya nantinya masyarakat itu bakal mendapatkan manfaat dari barang-barang yang disalurkannya tersebut. Oke, baik, di sini lanjut ke pengakuan persediaan. Di mana kalau menurut PSAP 05, persediaan itu diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depannya itu diperoleh pemerintah dan memiliki nilai atau biaya yang dapat diukur. Jadi di sini tuh maksudnya persediaannya itu punya nilai atau manfaat yang nantinya itu bakal disalurkan kepada masyarakat ataupun untuk mendukung kegiatan pemerintahan. Dan juga biaya yang dapat diukur. Jadi ada suatu biaya yang nantinya itu bisa digunakan untuk dalam hal pengecekan untuk pelaporan keuangan ataupun dalam hal pengecekan untuk misalnya anggaran dan realisasinya. Jadi kita bisa tahu berapa biaya yang kita keluarkan untuk membeli bahan-bahan ataupun barang-barang persediaan tersebut. Nah, yang kedua itu adalah diterima atau hak kepemilikannya itu berpindah. Diterima itu artinya barangnya ini sudah diakui sama pemerintah, tapi hak kepemilikannya itu berpindah ke entitas. Kalau misalnya walaupun barangnya itu tuh belum diterima. Contoh, misalnya Dinas Kesehatan ini dia punya barang dan bakal dikirim barangnya tersebut pada tanggal 2 Januari tahun berikutnya. Nah, dalam kontraknya itu hak kepemilikannya itu nanti akan berpindah pada tanggal 27 Desember. Nah, kan itu kan akhir tahun ya, atau akhir bulan Desember. Jadi kalau menurut PSAP 05 ini itu persediaannya bisa diakui karena hak kepemilikannya itu walaupun barangnya belum diterima, tapi karena sesuai dengan kontraknya yang akan mendatang di 27 Desember tersebut, jadi hak kepemilikan ini udah berpindah seperti itu. Nah, kalau untuk yang ketiga, akhir periode akuntansi, persediaan itu dicatat sebagai inventarisasi fisik. Jadi di sini ada nilai persediaan akhir yang dicatat. Jadi kita bisa membandingkan antara nilai persediaan akhir yang dicatat di laporan keuangan sama nilai persediaan fisiknya. Jadi kita bisa tahu kalau misalnya ada kekurangan ataupun kelebihan dari nilai yang kita catat sama nilai yang ada di fisiknya tersebut. Karena pasti
pastinya kan ada beberapa persediaan yang mungkin rusak ataupun hilang. Nah, itu bisa menjadi pengawasan keberlanjutan bagi si persediaannya tersebut. Oke, baik, di sini kita ke bagian pengukuran persediaan. Menurut PSAP 05, persediaan itu disajikan sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Jadi maksudnya gini, pada saat kita membeli barang, itu kita bisa tahu biaya atau harga yang kita peroleh dengan cara pembelian barang tersebut, seperti itu. Dan yang kedua itu adalah biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Jadi ada teknis khusus bagi pemerintah untuk mengukur berapa biaya yang didapatkan dari hasil memproduksi sendiri. Jadi ada standar yang berlaku untuk mengukur dari hasil proses produksi tersebut, karena kan tadi untuk di kriteria persediaan itu kan ada yang namanya barang dalam proses produksi. Nah, di sini itu ada nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi atau rampasan. Jadi nilainya itu kita bisa lihat dari harga pasar atau taksirannya. Misalnya dinas sosial dia nerima 1000 dus mie instan dari perusahaan swasta pada saat bencana. Nah, itu kan pada saat kita untuk menyusun laporan keuangannya, kita hanya tahu bahwa satu dusnya misalnya harganya itu 90.000. Nah, berarti kita tinggal kalikan aja, berarti 1000 dus mie instan dikali sama 90.000. Jadi kan totalnya itu sekitar 90 juta. Nah, berarti nilainya itu menurut harga pasarnya aja yang layak untuk diukur. Oke, di sini kita masuk ke bagian pengungkapan persediaan. Menurut PSAP 05, untuk persediaan pada laporan keuangan itu akan diungkapkan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan. Jadi kalau misalkan di LKPD itu kan ada kebijakan akuntansi di mana di situ dijelaskan di subbab persediaannya itu bahwa dia menggunakan pencatatan persediaan seperti perpetual, metode perpetual, dan kalau untuk metode penentuan biayanya seperti kayak FIFO ataupun kayak rata-rata tertimbang itu tidak dijelaskan secara detail di LKPD-nya, karena hanya dijelaskan bahwa dinilainya itu berdasarkan biaya perolehan, dan juga yang diungkapkan yang tadi di slide untuk pengukuran persediaan. Jadi tidak dijelaskan secara detail apakah dia menggunakan FIFO ataupun rata-rata tertimbang, seperti itu. Dan juga kalau misalnya nggak dijelasin secara detail tentang FIFO atau rata-rata tertimbang tuh tidak memengaruhi selama dia masih dalam peraturan untuk di PSAP 05-nya tersebut. Nah, yang kedua itu adalah penjelasan lebih lanjut mengenai persediaan seperti barang atau perlengkapan apa saja yang digunakan dalam pelayanan masyarakat dan lainnya. Nah, itu nanti akan dijelaskan di CLK, ada beberapa barang atau persediaan yang diakui di detail persediaannya itu. Nah, yang ketiga itu adalah kondisi persediaan seperti apabila persediaan telah rusak atau usang maka tidak dicatat di neraca, tapi diungkapkan pada CLK-nya. Nah, kalau di LKPD Kabupaten Sumedang tahun 2022 ada yang disebut sebagai karcis kadaluarsa. Nah, itu tadinya disebut sebagai persediaan, tapi karena dia udah kadaluarsa, dia tidak dicatat atau dihitung untuk di neracanya karena dia udah rusak ataupun dia udah nggak dipakai lagi. Oke, di sini kita langsung masuk ke LKPD Kabupaten Sumedang tahun 2022. Di sini ada persediaan pada neraca yang dimana kita di sini bisa lihat kalau misalnya tahun 2022 itu kan meningkat ya dari tahun 2021. Tahun 2021 itu sekitar 31 miliar sekian, dan juga untuk tahun 2022 itu 34 miliar sekian. Jadi mungkin karena di tahun 2022 itu dia banyak kasus-kasus kayak seperti COVID-19, jadi meningkat banget tuh persediaannya dari tahun 2021, atau kayak ada persediaan yang dimana itu masih ada sisanya dan masih disimpan lagi untuk disalurkannya kepada masyarakat
yang membutuhkan. Oke, di sini kita masuk ke detail persediaan. Nah, detail persediaan per 31 Desember 2022 itu sebesar 33 miliar, mengalami kenaikan sebesar 4% dari persediaan per 31 Desember 2021. Di mana di sini kita bisa lihat bahwa yang meningkat itu adalah Dinas Kesehatan, terus Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terus juga Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Sekretariat Daerah, dan juga Badan Pendapatan Daerah. Nah, kenapa di sini Dinas Kesehatannya bisa meningkat? Karena mungkin adanya kegiatan untuk pemulihan dari COVID-19 ya, karena kan di tahun itu kan masih menyebar COVID-19 ya, belum benar-benar pulih 100%. Jadi masih ada hal-hal yang harus yang diterima dari donasi dan semacamnya. Jadi mungkin persediaannya itu masih disimpan untuk Dinas Kesehatan. Dan mungkin ada juga beberapa kasus-kasus bencana ataupun penyakit yang biasanya menyebar selain COVID-19, jadi itu masih disimpan ataupun masih belum dipakai untuk di Dinas Kesehatan. Lalu untuk Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, mungkin pastinya ada beberapa kejadian ataupun bencana di Kabupaten Sumedang, yang dimana akhirnya di tahun 2022 ini persediaan itu menjadi meningkat. Apalagi ada pemberdayaan perempuan dan juga perlindungan anak, karena kan masih merabaknya kasus-kasus untuk perlindungan anak dan juga perempuan. Jadi masih ada hal yang perlu dikondisikan lebih lanjut untuk di tahun 2022. Lalu juga seperti Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, karena kan sifatnya ya pasti fluktuatif kalau setiap tahun. Jadi ya Kabupaten Sumedang itu ingin mengoptimalkan bagaimana caranya untuk bisa persediaan ini bisa meningkat dalam hal Dinas Pertanian dan juga Ketahanan Pangan. Terus juga Sekretariat Daerah, mungkin karena adanya kasus seperti yang tadi, seperti kasus COVID-19 ataupun kasus-kasus seperti penyakit ataupun wabah. Jadi Sekretariat Daerah ini perlu adanya seperti surat-surat konfirmasi ataupun dan semacamnya, ataupun kayak seperti ATK, dia perlu banyak perlengkapan yang harus dibutuhkan sebagai dalam hal administratifnya itu. Oke, jadi di sini tuh kita bisa lihat kalau misalnya ada jumlah yang di bawah itu adalah untuk Dinas Kesehatan, jadi itu belum termasuk yang dari tabel rekapitulasi persediaan yang terdapat di SKPD Dinas Kesehatan, karena itu adalah nominal untuk kegiatan pemulihan dari COVID-19 di Kabupaten Sumedang tahun 2022. Oke, lalu di sini ada beberapa nama-nama obat yang untuk disalurkan dalam hal untuk COVID-19. Ada stok akhir, terus harga satuan dan juga nilai. Nah, kalau untuk harga satuan dan nilainya kenapa bisa 0? Karena itu kan merupakan barang donasi atau rampasannya. Jadi kita hanya perlu mencatat untuk stok akhirnya saja berapa yang untuk 31 Desember tahun 2022. Lalu juga di sini ada detail mengenai uraian bahan-bahan ataupun alat, ada bahan kimia, terus alat untuk bahan kegiatan kantor dan semacamnya. Jadi di sini dianalisis bagaimana kenaikan ataupun penurunan dari tahun 2021 ke tahun 2022. Nah, kalau di PSAP 05 itu kan memang menjelaskan secara konseptual untuk menghitung nilai beban persediaan. Tapi standar itu tuh nggak mewajibkan kita untuk menulis kayak seperti rumus perhitungan di CLK-nya. Jadi rumusnya itu tetap di belakang layar, tapi tidak disajikan secara eksplisit di dokumen LKPD publik. Nah, kalau dalam praktiknya, termasuk di Sumedang tahun 2022, beban persediaan itu tidak dihitung manual dengan rumus PSAP 05 atau secara konseptual di PSAP 05. Jadi diperoleh
lewat rekonsiliasi otomatis antara LRA berbasis kas dan juga LO berbasis akrual. Karena pemerintah Kabupaten Sumedang ini kan dia pakai SIP KD ya, jadi SIMDA BMD dan SIPD. Jadi kedua sistem ini tuh otomatis dia bakal catat mutasi persediaan per transaksi, terus nilai persediaan akhirnya, terus menghasilkan angka beban persediaan yang langsung ditarik ke laporan operasional atau LO. Jadi seperti itu. Kalau misalnya yang tadi kita lihat di awal itu kan kalau persediaannya itu di kebijakan akuntansi dicatatnya dengan metode perpetual. Nah, itu sudah secara otomatis di aplikasinya tersebut. Jadi yang bisa hanya mengakses itu adalah orang-orang tertentu yang ditugaskan untuk dalam kegiatan pemerintahan tersebut. Dan juga pastinya di situ kan kalau tadi kan tidak dijelaskan dia menggunakan metode penentuan biaya FIFO ataupun rata-rata tertimbang. Jadi kalau di aplikasi itu dia mirip seperti FIFO, tapi tidak dijelaskan secara eksplisit apakah dia menggunakan FIFO di aplikasinya itu. Tapi untuk dalam hal arus barangnya masuk dan keluar itu sama seperti FIFO. Jadi perhitungan detail seperti PSAP 05 itu tetap dilakukan, tapi kalau di level sistem akuntansi itu bukan kayak di laporan manualnya. Jadi rumus beban persediaan yang tercantum pada gambar yang tadi itu adalah merupakan rumus rekonsiliasi akrual yang digunakan untuk menjembatani perbedaan antara basis kas dan juga basis akrual di SAP. Jadi tujuannya itu bukan hanya menghitung berapa barangnya yang dipakai, tapi menyesuaikan si angka belanja di anggaran agar mencerminkan beban sesungguhnya di laporan operasional. Oke, kita lanjut lagi ke koreksi nilai persediaan, di mana di sini itu ada laporan perubahan ekuitas atau LPE yang merupakan rincian saldo ekuitas akhir per 31 Desember 2022 sebesar 3 miliar. Nah, di sini yang kita terapkan untuk di uraiannya ini ada koreksi nilai persediaan. Yang dimana kalau yang kita tahu itu kalau misalkan ekuitas itu kan yang memengaruhi itu dari aset dan juga kewajiban. Karena persediaan itu dia masuknya ke aset lancar, jadi otomatis di situ harus ada koreksi untuk nilai persediaannya karena agar sesuai untuk penyajian di laporan keuangannya. Oke, baik, di sini itu sebagai penambahan untuk pencatatan jurnal. Bagaimana sih caranya kita untuk mencatat jurnal persediaan untuk pemerintahan? Karena kalau di pemerintahan itu kan ada jurnal LO dan juga jurnal LRA. Nah, di sini kita lihat ini itu ada jurnal pada saat pembelian persediaan, di mana jurnal pada saat pembelian persediaan ini kalau di jurnal LO-nya itu adalah persediaan pada kas di kas daerah. Jadi kalau jurnal LO itu udah diakui sebagai aset lancar. Jadi kalau jurnal LO ini kan dia karena basisnya akrual, jadi harus disertai dengan aset lancar di debitnya. Nah, kalau untuk jurnal LRA, dia itu belanja persediaan pada kas di kas daerah. Jadi yang karena dia itu sifatnya basisnya kas, jadi otomatis kita tulisnya itu adalah belanja persediaan pada kas di kas daerah gitu. Jadi debitnya itu bukan diakui sebagai aset lancar. Nah, terus di sini ada jurnal pada saat persediaan digunakan atau habis pakai. Nah, di sini di jurnal LO-nya itu adalah beban persediaan pada persediaan. Angkanya itu nanti didapat dari persediaan awal ditambah pembelian, nantinya itu dikurangi sama persediaan akhir. Nanti kita dapat nilai beban yang akan ditaruh di jurnal LO untuk pada saat persediaan itu digunakan. Oke, di sini kita masuk ke perbandingan dengan PSAK 202, di mana PSAP 05 ini adalah laporan keuangan pemerintah daerah dan juga PSAK 202 ini adalah laporan keuangan atau perusahaan swasta.
Oke, di sini kita bakal pakai perbandingan dari LKPD Kabupaten Sumedang tahun 2022 dan juga laporan keuangan Kalbe Farma tahun 2022. Jadi di sini metode penentuan pembiayaan untuk PSAP 05 ini dia rata-rata tertimbang secara perpetual atau perpetual average sesuai dengan sistem aplikasi Simda BMD atau SIPKD. Nah, kalau Kalbe Farma ini tuh dia secara eksplisit menggunakan metode rata-rata tertimbang. Nah, di sini kan udah jelas kalau misalnya Kalbe Farma ini kan di kebijakan akuntansinya memang lebih jelas dalam hal penyampaian untuk menggunakan metode penentuan pembiayaan yang seperti apa. Tapi kalau misalkan di LKPD Kabupaten Sumedang biasanya itu dia nggak secara lebih detail dalam hal untuk metode penentuan pembiayaan. Biasanya ya secara untuk perpetual atau perpetual average. Dan yang kalau kita tahu misalnya kalau di LKPD Kabupaten Sumedang dia itu pakai aplikasi yang namanya Simda BMD atau SIPKD. Nah, untuk di sistem pencatatannya, kalau di PSAP 05, dia itu menggunakan metode perpetual melalui sistem informasi akuntansi pemerintah, di mana setiap transaksinya itu masuk keluar barang, langsung memperbarui si saldo persediaan tersebut. Tapi kalau di Kalbe Farma tahun 2022, dia itu menggunakan sistem perpetual dalam ERP perusahaan, di mana transaksi pembelian, terus produksi, penjualan, otomatis itu bakal memperbarui saldo persediaan dan juga HPP. Nah, kalau penentuan beban si PSAP 05 ini diakui pada saat barangnya itu digunakan untuk kegiatan pemerintahan, jadi basis akrual dulu. Dan nilai pemakaian tersebut nantinya bakal direkonsiliasi antara LRA dan juga LO. Nah, kalau di PSAK 202 ini kan dia diakuinya pada saat barang tersebut tuh dijual atau digunakan dalam produksi. Jadi dicatat sebagai HPP di laporan laba rugi. Nah, kalau barangnya rusak atau usang, PSAP 05 ini dicatat sebagai beban kerugian persediaan di LO. Kalau di PSAK 202 itu dicatat sebagai penurunan nilai atau write down. Nah, kalau pemulihan nilai di PSAP 05 itu tidak diperbolehkan. Jadi sekalinya dihapus itu tidak boleh dibalik. Terus kalau di PSAK 202 itu diperbolehkan jika nilai realisasi bersihnya itu meningkat kembali. Kalau barangnya untuk dijual itu biasanya kalau PSAP 05 tidak ada karena bukan untuk tujuan utama. Tapi kalau kita kilas balik untuk di LKPD Kabupaten Sumedang, itu biasanya ada persediaannya untuk dijual karena untuk kebutuhan untuk mendukung layanan kegiatan publik, tapi tidak sebanyak itu untuk barang-barang yang untuk dijual karena bukan tujuan utama juga. Jadi itu hanya untuk kepentingan untuk mendukung kegiatan layanan publik saja. Tapi kalau PSAK 202 itu dia ada barang jadi dan juga ada dagangan yang untuk dijual. Oke, baik, untuk kesimpulannya berdasarkan analisis terhadap LKPD Kabupaten Sumedang tahun 2022 dan PT Kalbe Farma Tbk, perbedaan utamanya dalam perlakuan persediaan itu terletak pada standar dan juga tujuan pelaporan. Terus juga pemerintah daerah menggunakan PSAP 05 yang menekankan akuntabilitas publik serta mencatat persediaan sebesar biaya perolehan dan menjadi beban saat digunakan. Nah, dalam praktiknya itu Sumedangnya menerapkan sistem untuk pencatatan perpetual melalui aplikasi Simda atau SIPKD dengan pola penggunaan barang juga yang menyerupai FIFO di aplikasi tersebut. Sementara yang kalau tadi kita lihat di PT Kalbe Farma itu dia mengikuti PSAK 202 yang menilai persediaannya itu sebesar biaya perolehan atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah, dan juga menggunakan metode rata-rata tertimbang serta mengakui penurunan dan juga pemulihan nilai persediaan. Oke, baik, sekian pemaparan dari presentasi untuk project based learning tentang PSAP 05 untuk persediaan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.